Rismon menolak tuduhan jika Itu saya tidak mau mempertanggungjawabkan apapun yang bukan perbuatan saya. Jangan main ancam-ancam seolah-olah saya yang dia apa gitu loh. Saya yang mau disidangkan gitu. Kan pola berpikir yang tidak simetris dan relevan. Bagaimana mungkin korban dia tahu itu AI generated video, ya kan? Tetapi dia membenarkan saya yang dilaporkan. Kalau orang-orang yang disebutkan oleh Farhad Abbas ternyata tidak membacking mereka, tidak memberikan dana kepada mereka, harusnya Farhad Abbas dilaporkan ke polisi. Saya menunggu itu. Berani nggak mereka-mereka ini yang sudah disebutkan seperti Abraham Samad, Yusuf Kala, memperkarakan Farhad Abbas untuk dilaporkan ke polisi? Berani nggak mereka? Pantas Suryo semangatnya luar biasa karena dibiayai sama si Charlie Chaplin. Wis, boy. Biaya terus Pak Charlie Chaplin, Pak JK, mumpung uangnya masih ada. Gas terus lah pokoknya. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang almarhum Krismon yang akhirnya itu angkat bicara ya terkait laporan si Chaplin atas dirinya. Seperti sudah kita ketahui bersama ya, almarhum Krismon dituduh memfitnah si Chaplin sebagai bohir isu ijazah palsu dan menyumbang 5 miliar untuk Panji dan kawan-kawan. Padahal itu pernyataan AI ya, hasil rekayasa AI. Aduh ya. Dan setelah tahu bahwa itu AI bukan almarhum Krismon, tetap aja ya almarhum Krismon tetap disalahkan. Karena katanya, kenapa almarhum Krismon tidak melakukan klarifikasi? Koplak, plain. Lah ngapain Krismon itu klarifikasi? Lah wong dirinya itu sebagai korban kok. Ini kok celak ya. Orang kaya pernah menjadi wakil presiden 2 kali, tapi dia nggak paham gitu loh antara korban dan pelaku. Almarhum Krismon itu sebagai korban. Dan intinya almarhum Krismon tidak mau meminta maaf kepada Chaplin dan tidak mau mempertanggungjawabkan apapun yang tidak pernah dia lakukan. Ya iyalah, ngapain mempertanggungjawabkan yang tidak dilakukan. Mantap mon, ya toh? Inilah salah satu ya kekoplakan si Chaplin menurut saya. Intinya lanjutkan Plin ya. Biayai terus si Dewa Panji dan kawan-kawan sampai hartamu habis ya. Biar sekalian kumismu rontok juga. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Rismon menolak tuduhan jika Itu saya tidak mau mempertanggungjawabkan apapun yang bukan perbuatan saya. Jangan main ancam-ancam seolah-olah saya yang dia apa gitu loh. Saya yang mau disidangkan gitu. Kan pola berpikir yang tidak simetris dan relevan. Bagaimana mungkin korban dia tahu itu AI generated video, ya kan? Tetapi dia membenarkan saya yang dilaporkan. Di mana logikanya yang lurus gitu loh. Jangan yang hal-hal seperti itu kan sebenarnya kalau mereka yang punya keahlian kan gampang sekali memeriksa video itu AI atau enggak. Seharusnya saksi untuk siapa gitu loh. Kalau untuk entah siapa saya nggak tahu, yang pasti ya saya nyatakan saya punya keilmuan untuk itu, menyatakan itu AI generated video. Ya gampang sekali kok memeriksa, bahkan ada
di website, di gratis banyak versi mobile untuk meriksa apakah itu video AI. Kan dipelajari frame demi frame, sinkronisasi objek yang bergerak, bentuk bibir dan segala macam, itu kan hal sepele. Jadi Ya iyalah, ya. Jangan mau ya mempertanggungjawabkan apapun, ya. Jangan mau, ya. Dan nggak usah takut kalau diancam-ancam, Mon. Ini saya tidak dalam rangka mendukungmu 100%, Mon, ya. Tetapi terkait hal ini kamu memang berada di posisi yang benar, ya. Tapi terkait tuduhanmu tentang ijazah palsu Pak Jokowi tetap tidak bisa dibenarkan walaupun kau sudah meminta maaf, ya, karena kau sudah terlalu paten kali saat itu ketika menuduh Pak Jokowi. Tetapi ketika kau berurusan dengan si Caplin, saya mendukungmu karena kau dalam posisi yang benar. Nggak usah kau minta maaf dan nggak usah mempertanggungjawabkan apapun yang tidak pernah kau lakukan. Lanjut. Bro, ada video menarik ini. Horas Balige Academy datang kembali di hadapan Anda. Ya, kita sedikit menambahkan, kemarin sudah wawancara saya pada saat di Polda di beberapa kanal YouTube, tapi saya kira perlu penjelasan saya di kanal saya yang resmi, yaitu Balige Academy, mengenai beberapa poin yang terakhir berkembang. Beberapa hari lalu, seorang elit Ini ya. publik ini Ya. melaporkan saya, ya, atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, menggunakan video sintesis berbasis artificial intelligence. Ya, video, sekali lagi, video sintesis berbasis intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, kenapa itu saya yakinkan kepada pemirsa? Kenapa itu adalah video generated by AI? Ya, karena nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, pertama, ya, kenapa saya katakan poin pertama, ya, yang saya katakan itu adalah video AI. Karena video mentah atau video asli atau video otentik yang dipakai pada video yang diproduksi dengan cara AI tersebut berasal dari kanal saya sendiri yang saya publikasi, ya, dengan views 88.000 sekitar 4 minggu lalu atau sebulan lalu pada tanggal 11 Maret malam, ya. 1 hari sebelum atau menjelang saya menjumpai Bapak Joko Widodo di kediamannya di Solo sana. Bagaimana bro pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar ini ya. Terima kasih. Salam waras. Akhirnya Rismond Sianiper membuat video klarifikasi yang berdurasi 15 menit yang diupload di kanal YouTube-nya Balige Academy, yang dimana dia di sana itu membahas tentang bagaimana dirinya dilaporkan oleh Wakil Presiden Pak Jokowi dan Pak SBY, ya, Pak JK. Dia memberikan keterangan di sana bahwa apa yang disangkakan kepada dirinya itu adalah produk sintetis AI dan sebagainya. Kita akan coba untuk sama-sama mendengarkan dan menyaksikan seperti apa pemaparan video klarifikasinya. Let's go guys. Saya menyesalkan, ya, meskipun sekarang generasi muda sekarang sudah secara sensitif bisa membedakan antara video yang dihasilkan oleh AI daripada video otentik, itu mereka sangat sensitif. Kita sangat sayangkan mereka yang melaporkan saya justru tidak punya kesensitifan tersebut, atau memang sengaja mengetahui bahwa itu AI generated video tetapi ingin membuat commotion di di Republik ini. Saya nggak tahu motifnya, ya. Yang pasti, ya, saya di sini adalah korban rekayasa AI oleh pihak yang membuat, ya, pihak yang memproduksi dan menyebarkan video tersebut, ya. Saya katakan lagi, saya adalah korban rekayasa AI. Saya tidak tahu siapa yang membuat, siapa yang mengunggah, siapa yang menyebarkan. Itu karena ini sudah dilaporkan kepada pihak penegak hukum, maka pihak penegak hukum bertanggung jawab untuk mencari,
ya siapa yang memproduksi, bagaimana diproduksi, pakai apa AI generated AI toolnya, dan segala macam ya. Meskipun saya sekarang dituduh sebagai pembuat atau yang mengatakan hal-hal yang ada dalam video tersebut. Dalam konteks informasi video audiovisual yang di-generated, yang dihasilkan dengan AI, ya, saya sebagai korban ya tidak bertanggung jawab terhadap isi video tersebut maupun informasi di dalamnya. Ya, mereka yang memproduksilah yang bertanggung jawab mengklarifikasi kebenaran atau ketidakbenaran informasi yang terkandung di dalam video tersebut. Karena apa? Ya karena saya korban. Saya ketika dipanggil dan diklarifikasi nanti dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri, maka saya akan tinggal menunjukkan video otentik di kanal Baligi Academy sekitar 1 bulan lalu. Ya, tinggal ini aja. Ya, ini aja saya tunjukkan bahwa saya tidak terlibat. Itu ya, yang saya produksi sendiri di kanal Baligi Academy ya sekitar 1 bulan yang lalu, 11 Maret 2026. Ya, jadi kita menyesalkan ya ketidakhati-hatian dalam melaporkan seseorang sampai menyebutkan nama saya. Ya, konsekuensi hukum jika ini terbukti bahwa ini adalah video AI yang saya tidak terlibat di dalamnya dan itu akan dibuktikan oleh pihak Bareskrim Polri, maka tentu ada konsekuensi hukum bagi mereka yang melaporkan dengan cara yang tidak hati-hati ya, dengan serampangan langsung menyebutkan nama saya. Maka saya dengan kuasa hukum saya nanti akan berdiskusi apa yang akan kita lakukan ketika itu tidak ditemukan tindak pidana terkait dengan saya ya. Nah, sebenarnya secara awam seperti saya katakan tadi ya, bahwa hal itu sebenarnya untuk generasi muda maupun mereka yang sering menonton, yang mengamati video-video hasil AI itu sudah sangat sensitif. Tetapi kalau secara forensik digital nanti ya, di mana resources komputasi maupun algoritma cyber crawling atau web crawling yang dimiliki oleh pihak Bareskrim Polri dengan cutting edge teknologi itu sangat gampang cari siapa yang mengupload, siapa yang mengunggah dan lainnya. Dan ketika didapatkan video tersebut, maka dilakukan analisa secara forensik, di mana analisa visual dulu, ya, frame demi frame diperiksa. Apakah gerakan wajah itu ada lompatan-lompatan? Oke lah teman-teman ya, jadi secara garis besar kita bisa sama-sama mendengarkan apa yang menjadi pembahasan dari Rizmon Syanipar. Rizmon juga menjelaskan bahwa kenapa akhirnya dia tidak mengklarifikasi, karena dia memikirkan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan hal yang sesuai dengan apa yang dituduhkan, dan kemudian tidak ada kewajiban saya untuk melakukan klarifikasi. Yang harus melakukan klarifikasi adalah orang yang membuat video hoax tersebut. Makanya ketika ada orang-orang yang mengatakan salahnya Rizmon tidak mengklarifikasi, tapi Rizmon punya pendirian bahwa saya tidak melakukan. Dia memegang teguh bahwa selama dia benar, selama dia tidak melakukannya, dia tidak takut. Dan kemudian saya tidak punya kewajiban untuk mengklarifikasi. Nah, ini adalah pernyataan ya, klarifikasi almarhum Rizmon ya dalam durasi yang cukup panjang, beda dengan video yang pertama tadi kita saksikan teman-teman ya. Cuplikannya sangat sedikit sekali dan barusan kita menonton durasi yang agak panjang gitu ya, walaupun juga tidak full, dan juga sudah dikomentari oleh 2 netizen, salah satunya adalah Bung Vicky Himpong ya. Intinya seperti itulah ya, sudah disampaikan tadi, sudah dibahas juga ya, intinya itu AI dan bukan almarhum Rizmon. Dan kalau AI ya nggak usah lah almarhum Rizmon itu meminta maaf atau klarifikasi, karena dia korban bukan pelaku. Lanjut. Saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Semoga diberikan ternyata keadilan. yang santer diberitakan
ada orang besar di balik mereka-mereka ini yang memfitnah Pak Jokowi. Yang ijazah palsu, ternyata orang besarnya itu di belakang layar ini adalah si Charlie Chaplin ini. Pantas saja si Roy Suryo itu membangga-banggakan bosnya ini, si Chaplin, yang kumisnya tinggal 2 ekor ini. Pantas Suryo semangatnya luar biasa karena dibiayai sama si Charlie Chaplin. Wis, boy. Biaya terus Pak Charlie Chaplin, Pak JK, mumpung uangnya masih ada. Gas terus lah pokoknya, wis. Itu memang tanpa Suryo media sosial ini nggak rame. Oke. Sampai rontok lah pokoknya, sampai habis hartamu Pak Chaplin. Hanya ditipu-tipu sama si Roy Panci Bagudung ini. Lanjutkan Plin sampai hartamu habis Plin ya. Danai terus itu si Dewa Panci ya. Iya, keluarkan semua ajian-ajianmu, hartamu habiskan untuk mendanai si Dewa Panci untuk menyewa pengacara sampai Kutub Utara, ya kan? Iya, biar sekalian kumismu rontok. Lanjut. Kalau orang-orang yang disebutkan oleh Farhad Abbas ternyata tidak membacking mereka, tidak memberikan dana kepada mereka, harusnya Farhad Abbas dilaporkan ke polisi. Saya menunggu itu. Berani nggak mereka-mereka ini yang sudah disebutkan seperti Abraham Samad, Yusuf Kala, memperkarakan Farhad Abbas untuk dilaporkan ke polisi? Berani nggak mereka? Bahkan seorang Abraham Samad yang katanya akan menjamin Roy Suryo, Tifa, Fadilah, dan kawan-kawannya itulah yang masuk ke dalam deretan para tersangka ini. Menjamin si Abraham Samad, menjamin mereka tidak akan dipenjara. Abraham Samad memberikan janji-janji manis kepada mereka, terus sebarkan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, nanti saya, kata Abraham Samad, yang akan menjamin kalian tidak akan dipenjara. Makanya si Roy Panci ini, Refli Harun tetap koar-koar dan Tifa juga tetap koar-koar, seolah-olah pede bahwa mereka ini berada di kubu yang benar. Padahal mereka tahu bahwa mereka salah. Kenapa saya bilang mereka tahu? Mereka lulusan UGM, si Tifa lulusan UGM. Orang-orang yang mendukung dia rata-rata lulusan UGM. Kenapa mereka sendiri tidak percaya dengan UGM? Ini saja, tidak usah masuk terlalu dalam untuk menyelidiki ijazah Pak Jokowi, nggak perlu itu. Mereka sebenarnya tahu teman-teman bahwa Pak Jokowi memang sekolah di UGM, tapi mereka memang merekayasa ini untuk tujuan menjatuhkan Pak Jokowi. Itu selalu saya ulang-ulang di video saya, bahwa mereka melakukan itu sekedar menjatuhkan Pak Jokowi, karena memang keberadaan Pak Jokowi dan Mas Gibran ini sangat berbahaya di tahun 2029, akan menghabiskan suara-suara mereka, suara-suara untuk jagoan mereka. Ini kan orang-orang seperti Roy Suryo, Refli Harun, Said Didu, Fadilah, dan orang-orang itulah, si Mary dan siapalah itu, Kurnia itu. Mereka adalah orang-orang yang sakit hati sama Pak Jokowi. Ambisius sekaligus sakit hati. Kenapa mereka sakit hati? Karena mereka berada di pihak yang kalah pilpres. Selalu kalah pilpres setiap kali bertanding dengan yang diajukan Pak Jokowi. Baik ketika Pak Jokowi maju maupun orang-orang yang diajukan kepada Pak Jokowi. Mereka pasti kalah. Makanya mereka berusaha keras ini agar sampai tahun 2029 kasus ijazah ini nggak selesai-selesai. Kenapa? Polisi terpecah-pecah menjadi beberapa kubu karena tadi ada Abraham Samad di situ. Abraham Samad ini mantan KPK. Dia punya geng di kepolisian. Geng itulah yang dikendalikan oleh dia. Dia punya geng pengacara-pengacara. Pengacara-pengacara itulah yang saat ini membela si Roy Panci dan kawan-kawannya itu. Refli Harun di channelnya itu mendatangkan profesor-profesor untuk meyakinkan orang-orang awam, tenang, Jokowi itu ijazahnya palsu. Ini buktinya profesor ini ngomong begitu. Sekarang mari kita analisis apa itu yang dimaksud dengan proses transformasi geometris, translasi, rotasi, dan pencahayaan yang disebutkan oleh Rismon menurut apa yang saya dengar dari Roy Suryo di
suara rakyat atau rakyat merdeka itu ya. Aiman Wicaksono itu. Pertama, harus dicatat harus dipahami bahwa sebuah citra atau foto digital sebetulnya mengandung informasi 3 dimensi meskipun wujudnya 2 dimensi ya, meskipun 2 dimensi itu. Wujud 2 dimensi direpresentasikan dengan jumlah piksel yang terdapat pada citra yang merupakan perkalian atas berapa jumlah piksel pada kolomnya. Jadi ini pada kolomnya itu ada berapa piksel gitu, pada kolom itu ada berapa piksel dikalikan dengan jumlah piksel dalam barisnya. Jadi jumlah piksel hasil perkalian tersebut menggambarkan berapa resolusi geometris citra tersebut. Makanya sering kita mendengar resolusinya 16 megapiksel. Ya. 16 megapiksel itu maksudnya 16 juta piksel. Ini bisa terjadi karena ada 4000 piksel ke baris, ada 4000 piksel ke ada 4000 ke kolom, ada 4000 piksel ke baris. Padahal kalau kita cermati omongan profesor yang diajukan oleh Refli Harun, omongannya itu gedabrus. Di awal-awal sudah membangga-banggakan siapa dia, bahwa dia ada di bla 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 bla. Profesor yang asli itu tidak sembarangan ngomong. Karena apa? Kalau dia sembarangan ngomong, gelar profesornya bisa dicabut. Kenapa profesor-profesor ini senang sekali menggoreng-goreng kasus ijazah Pak Jokowi? Supaya dia itu terkenal sebagai seorang profesor. Bukan dia ingin menyumbangkan ilmunya untuk kemaslahatan manusia, bukan. Tapi supaya dia terkenal sebagai seorang profesor yang punya penemuan-penemuan. Padahal penemuan-penemuan dia itu tidak ada manfaatnya buat manusia. Profesor-profesor yang digadang-gadang oleh Refli di channelnya itu tidak ada kebermanfaatan buat manusia. Apa manfaat penemuan dia? Ada nggak manfaatnya? Sekarang begini, untuk menjadi orang bermanfaat tidak perlu punya gelar profesor. Megawati gelar profesornya banyak, dia bisa dapat, dia bisa beli. Gelar doktornya dia punya banyak. Ada berapa itu? Puluhan gelar doktor. Tapi ada nggak kebermanfaatan Megawati buat negara ini? Tidak ada, teman. Nggak ada. Kalaupun ada, dia pernah menjadi presiden. Itu pun dengan cara-cara bukan atas dasar demokrasi, tapi karena keberuntungan. Jadi teman-teman, sekalipun Refli Harun mendatangkan profesor, doktor, ahli-ahli, apalah itu namanya ya, yang ketika dia menjelaskan tentang ijazah ini bikin kita puyeng, karena mereka menggunakan istilah-istilah yang kita tidak pahami, pasti dia tidak akan menggunakan istilah-istilah yang sulit, supaya ucapannya bisa dicerna dengan baik oleh pendengarnya. Kalau dia mengaku profesor, kemudian dia menggunakan istilah-istilah yang sulit, sehingga kita yang mendengarkannya pusing, kita nggak ngerti apa yang dia bicarakan, artinya dia bukan orang yang berilmu. Dia tidak ingin men-sharing ilmunya untuk kebermanfaatan manusia, melainkan untuk kebanggaan dirinya bahwa dia merasa sebagai seorang profesor yang hebat, sehingga orang-orang nggak paham omongan dia. Contohnya Anies Baswedan. Merasa dirinya hebat, sehingga dia selalu menggunakan istilah-istilah yang kita tidak paham. Orang seperti itu tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Orang seperti itu tidak layak kita akui sebagai orang berilmu. Orang berilmu tidak pernah sombong dengan apa yang dia punya. Nah, berani nggak dengan apa yang disampaikan oleh Mbak DJ ini di bagian depan tadi? Ya, apa bang yang diomongin Mbak DJ di bagian depan bang? Ya, Mbak DJ tadi ya, karena videonya cukup panjang, 7 menit lebih, Mbak DJ tadi seingat saya mengatakan begini. Berani nggak si Chaplin dan orang-orang yang dituduh oleh Farhad itu melaporkan Farhad Abbas ya, terkait apa yang dia sampaikan itu sebagai fitnah. Artinya, jika kalian ini menolak, menampik, atau ya tidak mengakui, atau menganggap apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas itu adalah sebuah fitnah, berani nggak kalian melaporkan? Tantangan sepele tetapi ya apa namanya ya, menusuk hati lah. Ada sekakmat itu namanya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya,
atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.